Dan untuk membahas terkait hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Gilbert Simanjuntak, anggota fraksi PDIP DPRD DKI, dan juga ada Andi Sinulinga, founder kolaborasi warga Jakarta. Selamat siang abang-abang. Siang. Selamat siang, Mbak. Oke, ini saya ke Bang Gilbert terlebih dahulu. Bang, ini masing-masing fraksi di DPRD ini kan akan menyiapkan 3 nama untuk pengganti Anies. Siapa saja Bang nama-nama yang diusulkan dari PDIP? Kalau dari PDIP kan jelas disebutkan itu Pak Marullah Matali, Pak Heru sama Pak Bakhtiar. Saya kira itu adalah nama-nama yang sudah beredar di luar ya, karena memang syaratnya sangat ketat. Kalau dari PDIP itu, tetapi dari hasil kita lihat secara keseluruhan kan semua mempunyai jumlah suara, maksudnya masing-masing fraksi mempunyai kekuatan yang sama dan sudah dikumpulkan ternyata ketiga nama itu juga yang muncul ke permukaan begitu. Ada Pak Juri, tetapi kemudian Pak Juri mendapat nilai di bawah yang 3 nama itu. Oke, lantas untuk Bang Andi, menurut Abang ini sosok seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mengganti sosok Anies Baswedan? Ya, kepala daerah yang baik ya, yang bisa melanjutkan kerja-kerja yang baik untuk DKI Jakarta, untuk warga Jakarta. Jadi misalnya contoh yang paling gampang adalah integrasi moda transportasi kita yang kalau menurut data itu sudah menjangkau hampir 90% dari kapasitas di DKI. Maka itu harus di 100%-kan. Nah, tinggal 10% lagi kira-kira. Nah, itu harus dilanjutkan. Nah, kemudian adalah kepala daerah yang tidak terlalu banyak memproduksi sesuatu yang menimbulkan hiruk pikuk yang nggak berarti. Nah, jadi fokus pada pekerjaannya dan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu semua yang diharapkan oleh warga Jakarta ya, termasuk dia penanganan banjir dan bagaimana memaksimalkan perpindahan masyarakat dari penggunaan transportasi umum dengan menuju ke transformasi publik yang selama beberapa tahun ini hampir 700.000 terjadi perpindahan itu orang yang dari menggunakan transportasi umum ke transportasi publik karena transportasi publiknya semakin baik. Nah, tentu ini harus ditingkatkan kerja-kerja seperti ini. Itu yang menurut saya yang jauh lebih penting. Dan yang paling penting lagi adalah pejabat kepala daerah itu tidak boleh jadi perkakas politik gitu. Nggak boleh itu dia. Tapi di DKI saya kira sulit lah ya. Orang sebagus Anies Baswedan saja itu bisa diserang terus, apalagi nggak bagus. Saya kira pasti akan terjadi polemik yang serius kalau di Jakarta PJ-nya menjadi instrumen politik. Baik, kita ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, dari ketiga nama yang diusulkan oleh DPRD, apakah ketiga-tiganya ini dari yang sudah disampaikan Bang Andi ini terwakilkan yang baik, yang fokus pada kerjaan dan tidak boleh menjadikan perkakas politik, Bang Gilbert? Baik, Nah Lista, saya kira siapapun penjabat gubernur tidak akan kemudian menjadi sebuah perkakas politik karena memang seleksinya saja sudah ketat dengan syarat yang begitu ketat ya. Makanya nama-nama yang muncul juga hanya berkutat di sekitar nama itu saja. Persoalan di Jakarta ini kan bukan persoalan murni hanya transportasi dan lain-lain, tetapi ada persoalan yang diwariskan oleh gubernur sebelumnya dan ada persoalan karena periodisasi. Persoalan karena gubernur sebelumnya ya kita ketahui banyak sekali ya yang kemudian menjadi polemik yang sengit. Sebagai contoh, berapa UMR di Jakarta? 4,8 juta. Apakah dengan UMR 4,8 juta kemudian masyarakat bisa memiliki rumah atau menyewa rumah di Jakarta? Itu omong kosong. Maka pemerintah mesti turun tangan dengan memberikan perumahan yang terjangkau dengan UMR. Tetapi kemudian kan gagal. Nah, hal-hal seperti ini kan kita tidak usah bahas karena ini sudah berlalu dan itu akan menjadi pertanggungjawaban gubernur yang lalu. Tapi karena periodisasi akan muncul persoalan yang sangat berat. Misalnya perubahan status Jakarta dari ibu kota menjadi mungkin kita minta menjadi daerah khusus. Karena kalau bukan daerah khusus, maka kita akan melakukan pilkada tingkat 2, kemudian anggota DPRD tingkat wali kota sampai Pulau Seribu. Tapi dengan status khusus, maka kemudian
akan berlangsung seperti saat ini. Selain masalah masalah di periodisasi ini, masalah status DKI, juga kemudian bagaimana dengan PAD Jakarta sesudah tidak menjadi DKI, tidak menjadi ibu kota. Lalu masalah kemudian pemilihan, kan ini juga persoalan yang tidak sepele. Baik pilpres, pileg, pilkada, kemudian segala macam itu mesti diselesaikan oleh penjabat gubernur yang notabene akan diperpanjang tiap tahun karena tidak langsung otomatis 2,5 tahun, bukan 2 tahun ya Mbak Lista, karena ada periode nanti di pilkada 2024 tidak langsung dilantik, tapi ada periode sekitar 5-6 bulan begitu baru kemudian definitif ditetapkan. Jadi ini bukan persoalan yang mudah yang akan dihadapi oleh penjabat gubernur, selain persoalan yang kemudian dia sendiri menyusun RKPD. Jadi tidak melulu kemudian penjabat gubernur ini harus melaksanakan RPJMD yang disusun detailnya ya, detail. Kalau filosofinya tentu sama. Tetapi detail apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya tidak melulu harus dikerjakan oleh siapapun gubernur yang akan menjabat. Sama seperti yang dilakukan Bung Anies dengan apa yang dikerjakan oleh Bung Ahok begitu. Jadi banyak sekali persoalan. Siapa di antara ketiga ini yang paling cocok? Kalau kita melihat, kita menganjurkan sebenarnya yang sudah berpengalaman dengan DKI, karena tanpa ada pengalaman maka yang bersangkutan akan membutuhkan waktu paling tidak 4 bulan untuk beradaptasi dan kemudian berdialog. Selama ini yang kesulitan berdialognya dengan legislatif. Kalau sudah pernah ada tentunya akan lebih mudah kalau yang bersangkutan sudah mengenal karakter institusi masing-masing. Saya kira sementara itu dulu. Dari menurut Bang Gilbert sendiri, siapa yang paling kenal dan paling dekat dengan Jakarta dari ketiga kandidat tersebut, Bang? Saya bisa menyebutkan, tetapi tidak etis. Seakan-akan kita mempromosikan menjadi yang bersangkutan dirugikan. Karena apapun, saya tidak mungkin menyebutkan siapa yang paling kenal. Ya kita udah sama-sama tahu lah. Tapi apapun, sesuai amanat undang-undang, ini adalah wewenang ada di tangan presiden. Sehingga presiden yang berwenang. Konstituennya kan cuma satu, presiden. Jadi presiden yang berwenang, apapun pendapat saya, pendapat siapapun di dunia ini yang diberikan amanat oleh undang-undang adalah presiden. Kenapa DPRD dikasih? Sebenarnya ini adalah fenomena baru. Beberapa provinsi yang sudah diganti tidak pernah diminta pendapat dari DPRD, tetapi kemudian timbul tudingan ini otoriter. Ini juga mesti kita luruskan. Ini kan amanat undang-undang, yang bikin undang-undang siapa? Ya partai politik sama pemerintah, kemudian melalui DPR. Kemudian kenapa dikatakan tidak demokratis? Ya kan mereka yang bikin undang-undangnya dan mereka yang memberikan hak itu kepada presiden. Lalu orang-orang yang bikin dari partai politik tertentu yang sekarang oposisi mengatakan ini wewenang yang terlalu otoriter. Yang nggak masuk akal ya, kenapa dia memberikan wewenang itu kemudian sekarang mengatakan otoriter? Saya tidak mengerti logikanya begitu. Baik, Bang Gilbert, kalau misalkan dari pernyataan Anda yang dari 3 kandidat ini, diantaranya ada Pak Heru Budi Hartono sebagai Kasetpres, Marullah Matali, Sekda DKI, Bahtiar Kemendagri yang dekat dengan Jakarta, ini bisa dikatakan Marullah Matali. Nah, apakah dengan Pak Heru juga dekat. Pak Heru pernah jadi wali kota, pernah jadi macam-macam di DKI. Baik, apa yang menjadikan mereka layak untuk menggantikan Anies? Apakah hanya cukup dengan pernah menjabat sebagai wali kota ataupun sekda? Persoalannya kan ada syarat yang sangat ketat itu, pejabat yang eselon 1 begitu ya. Jadi otomatis ya beberapa orang saja. Persoalannya kan bukan sebenarnya eselon 1 itu bukan harus dirijen, sekjen, irijen, staf ahli juga bisa, kemudian deputi juga bisa. Seperti Bangka Belitung kan yang karena kekhasan dari daerah Bangka Belitung itu daerah tambang, makanya menggantikan sebagai penjabat gubernur adalah dari Dirjen Minerba ditunjuk oleh presiden ke sana. Jadi di daerah Papua kan mantan Kapolda ditunjuk ke sana ya. Sekira ada sesuatu hal yang menjadi pertimbangan pusat dan memang itu legitimasi ada di pusat, ada di tangan presiden begitu. Baik, kita ke Bang Andi. Bang Andi, menurut Anda seperti apa? Apakah pengganti Anies ini lebih baikkan untuk orang-orang yang sudah mengenal dekat dengan Jakarta? Bang Andi. Tiga-tiganya ya, itu adalah birokrasi yang baik. Ada Pak Marullah, Sekda berproses di DKI, kemudian ada Pak Heru pernah berproses di DKI, kemudian sekarang ada di Istana Negara. Kemudian ada Pak Bahtiar. Saya kira kalau orang yang ngerti tata kerja birokrasi, nggak terlalu sulit itu menurut saya memimpin Jakarta itu. Yang tinggal adalah bagaimana membangun sistem yang menjamin transparansi dan accountability. Yang sudah
dikelola dengan baik oleh gubernur yang sekarang. Misalnya katakanlah Jaki, kita lihat itu ya. Saya kira semua orang tahu itu bagaimana sistem yang dilakukan oleh pemerintah DKI sangat terbuka, semua orang bisa lihat dan proses pelaporan dan macam-macam semua ada di situ. Nah, persoalan tanah kita ada jakarta1.co.id itu diakui oleh kawan-kawan di pertanahan misalnya yang dibangun sistem integrasi data yang dilakukan itu. Nah, sistem-sistem ini itu nggak nampak, nggak bisa difoto. Nah, katakanlah kalau kayak JIS itu kan nampak ya, ini nggak bisa difoto. Jadi orang-orang kayak begini yang saya lihat tiga-tiga ini saya yakin mereka paham. Nah, yang paling penting itu saya katakan tadi itu jangan menjadi perkakas politik untuk kepentingan 2024 itu satu. Saya ulangin yang tadi ya. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan politiknya itu harus ramah terhadap warga Jakarta dan terjadi keadilan. Saya kasih contoh misalnya. Saya setuju dengan pembicara sebelumnya tadi. Memang ada program-program kebijakan-kebijakan yang memang tidak perlu dilanjutkan. Contoh misalnya, itu menggusur masyarakat itu seperti tidak menganggapnya manusia itu ketika zaman kepemimpinan Ahok itu. Dan itu memang nggak boleh dilanjutkan itu. Itu hanya menimbulkan kegaduhan Jakarta dan tidak produktif. Itu yang membuat Ahok itu tidak mampu membuat satu waduk satupun itu dari rencana Pak Jokowi dulu itu untuk membangun waduk-waduk di Jakarta. Karena apa? Karena punya persoalan dalam pembebasan lahan. Jadi problem di Jakarta itu bukan hanya problem teknokratik, tapi juga ada problem sosiologis. Diperlukan pendekatan dengan masyarakat terkait pembebasan lahan. Nggak boleh kirim aparat keamanan kemudian menganggap orang bukan seperti manusia gitu. Nah, Anies itu mampu dia mendekati masyarakat untuk membebaskan lahan di Pondok Rangon dengan baik-baik diajak ngomong. Kemudian membebaskan lahan di Waduk Belibis yang dulu sudah digagas oleh Pak Jokowi, dieksekusi dengan baik oleh Anies. Kemudian di Waduk di Lebak Bulus, sekarang sedang ongoing juga sebentar lagi semua insya Allah selesai, Waduk Wirajasa dan macam-macam itu. Baik. Itu persoalan pembebasan lahan. Baik. Nah, jangan kemudian karena ini untuk kepentingan pembangunan, kemudian orang digusur seenaknya, itu memang nggak boleh kita lanjutkan. Nggak boleh kita lanjut. Nah, saya setuju, tadi dikatakan ke depan, saya kira bukan UMR maksudnya, tapi UMP saya kira itu maksudnya ya. Jadi memang UMP di DKI yang 4 juta sekian itu memang kalau hanya 4 juta, itu harus kita akuin untuk periode Pak Anies sekalipun sulit membuat mereka mendapatkan rumah. Sama dengan periode-periode sebelumnya, sama dengan Pak Ahok, Pak Jokowi, Foke. Siapa sih orang yang punya uang 4 juta bisa dapat kredit rumah? Dan saya yakin pejabat gubernur besok pun nggak bisa. Nah, karena itu memang persoalan yang penting, karena itu pemerintah membangun rusun yang bisa disewa untuk pekerja-pekerja yang dengan gaji seperti itu, dan rusun-rusun hak milik yang bisa untuk dicicilkan. Nah, pemerintah DKI membuat skema DP 0%. Dan pendapatan itu dari 7 sampai dengan 14 juta. Nah, mereka bisa untuk mengakses kredit tanpa bunga untuk mendapatkan rumah menjadi hak milik, gitu. Oke, Bang Andi. Sekarang kita ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, tadi Bang Andi sudah menyampaikan positifnya dari Anies Baswedan. Kalau misalkan dari Bang Gilbert sendiri, kalau misalkan dari negatifnya ataupun kekurangan dari sosok kepemimpinan Anies Baswedan, apa aja Bang? Saya bicara data saja sehingga kita tidak berpolemik, karena buat saya Bung Anies adalah masa lalu seperti juga Bu Gubernur yang dulu. Kita menatap ke depan siapa gubernur yang akan melakukan perbaikan atas apa yang ditinggalkan oleh Bung Anies. Kalau mau melihat kemudian terlalu banyak yang harus saya bicarakan di sini, tetapi sebagai contoh ya paling tidak datanglah rapat ke DPRD ya. Kemudian bicarakan sama-sama, pertanggungjawaban juga datang aja. Jangan 2 kali pertanggungjawaban terakhir ini tidak pernah hadir di rapat DPRD. Dan itu semua fraksi juga protes. Banyak hal lah, kita nggak usah terlalu membicarakan yang lalu, biar aja nanti masyarakat menilai. Sebagai data objektif saja, saya tidak ingin berpolemik terlalu lama dengan hal yang masa lalu. Masyarakat menilai bahwa gubernur yang menjabat incumbent ini sekarang tidak lebih baik dari calon yang diberikan melalui hasil
riset di mana ada salah satu calon yang bukan gubernur DKI yang memiliki elektabilitas 36%, sementara Bung Anies 25, Bung Rija 10. Kemudian hasil dari penelitian lain, dari peneliti di daerah Tanah Abang, memberikan hal yang sama, Bung Anies itu jauh di bawah begitu. Itu penilaian masyarakat ya, jadi bukan penilaian saya pribadi, saya hanya menyampaikan data, saya tidak ingin berpolemik karena tidak ada gunanya lagi itu. Silakan saja mau didukung ya silakan dukung, mau jadi calon presiden. Tapi step pertama, pilih dulu partai politik yang mau mendukung, kalau ada ya silakan maju. Nanti kontestasi kita lihat di 2024. Nah kembali ke sini, saya lebih menyoroti apa yang bisa dilakukan oleh penjabat gubernur. Saya kira yang pertama adalah membuat RKPD, kemudian kita melakukan duduk sama-sama apa yang mesti diperbaiki dan duduk bersama-sama dengan parpol yang lain sehingga tidak terkesan ini dari parpol tertentu atau ada segala macam. Lalu kemudian itu kita rumuskan bersama-sama, kita lihat karena kondisi Jakarta kan sekarang PAD-nya tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan untuk mengeksekusi. Di samping itu walaupun APBD-nya jumbo 80-an triliun, tetapi alokasinya kan tidak begitu sehat. Kita lihat terlalu banyak belanja yang tidak perlu. Nah, kita berharap dengan gubernur yang baru sekarang lebih memahami hakikat pembangunan di mana kebutuhan alokasi untuk kebutuhan rakyat itu lebih diutamakan begitu. Kita tidak ingin terlalu melihat ke belakang, biar aja let's the gone. Apapun itu dia menanggung semua apa yang dia lakukan. Nanti hasilnya kita lihat kalau terpilih dari partai politik tertentu, kita lihat hasilnya di capres nanti dipilih apa tidak, kan orang juga tidak buta gitu loh. Jadi nggak usah kita terlalu berpolemik dengan berkampanye atau kemudian menentang, tidak perlu saya kira. Baik. Bang Gilbert, ini sementara ada narasi bahwa DPRD ini membuka peluang mekanisme pengusulan calon pejabat dilakukan secara voting. Benar atau tidak Bang Gilbert? Voting yang mana nih? Untuk pengusulan calon pejabat pengganti Gubernur DKI Jakarta, apakah benar akan ada? Ya. Memang di voting kan, tetapi voting adalah karena masing-masing fraksi memberikan nama. Jadi kalau kemudian dari 9 fraksi muncul 3 nama terbesar, yaitu yang dimajukan, sehingga kita tidak dituding tidak demokratis begitu. Tapi demokratis ya siapa yang paling banyak mengajukan ya itu yang berhak maju ke 3 nama. Tetapi apakah 3 nama itu yang akan dipilih oleh presiden sebagai konstituen satu-satunya? Ya tidak juga. Bisa juga yang dipilih oleh presiden di luar nama yang diajukan oleh Kemendagri, oleh DPRD. Presiden memilih sendiri karena memang amanat undang-undang membolehkan itu. Jangan pula nanti lalu ada timbul persoalan mengatakan presiden otoriter memilih nama di luar nama itu. Sebelumnya juga sudah dilakukan oleh presiden di provinsi lain. Jadi ya tidak ada masalah begitu. Ya voting yang kemarin itu hanya untuk menjaga demokrasi saja. Tidak ada partai politik atau fraksi yang merasa disepelekan gitu. Kan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, benar sekali. Kita ke Bang Andi. Bang Andi, banyak narasi ini yang mengunggulkan Marullah Matali sebagai calon pengganti Anies. Kalau tanggapan Anda, apakah Marullah Matali ini memang sudah sesuai ataupun cocok untuk menggantikan Anies Baswedan memimpin kota Jakarta? Buat saya sebagai warga Jakarta, dan saya yakin juga buat kawan-kawan, buat saudara-saudara warga Jakarta, yang paling penting adalah public services pemerintah DKI semakin baik. Itu yang lebih penting tuh. Dan kalau ditanya sosoknya Pak Marullah, saya mengatakan Pak Marullah layak. Sama layaknya dengan Pak Heru dan Pak Bahtiar. Ya, orang itu sudah punya kecakapan itu. Walaupun belum punya track record kepemimpinan. Nah, selain record kepemimpinan di birokrasi tentunya. Nah, sebagai sekda, sebagai pernah jadi wali kota, kalau tidak salah saya Pak Heru juga pernah di Bapeda, kalau saya tidak salah pada waktu dia pernah jadi kepala dinas, itu menurut saya memungkinkan untuk memberikan kesempatan dalam waktu 1 tahun ke depan untuk melanjutkan program-program yang sudah ditata dengan baik itu di DKI. Nah, jadi kalau mau melihatnya bagaimana gampang. Lihat saja lembaga-lembaga survei yang kredibel. Jangan survei Tanah Abang, itu Tanah Abang nggak jelas siapa itu misalnya. Saya sebutkan, lihat survei-survei Populi Center. Saya sebutkan ini, biar jelas kita. Jadi kalau intelektual itu kan harus punya footnote, catatan kaki ya. Nah kita lihat apa kepada indikator kemarin. Bahkan kita lihat Litbang Kompas.
itu di hariannya itu lihat pemerinci semua bagaimana satisfied publik. Nah itu bisa dilihat mana yang orang puas diteruskan, mana yang tidak puas ya dipuaskan. Aku sudah puas ditingkatkan lagi. Nah itu kalau kita mau bicara ke depan, ini kalau kita mau bicara ke depan. Jadi kalau kita mau konsisten bicara ke depan, maka bicaralah ke Jepang. Ke depan maksudnya jangan bicara Ahok. Tadi kan bicara Ahok itu, makanya saya bicara Ahok. Sekarang kita bisa, tapi kemudian ketika kita bicara Ahok, bilang jangan bicara ke belakang, ajak ke depan. Nah itu yang maksud saya itu ya, pejabat-pejabat publik kita, apalagi pejabat publik yang sudah well educated artinya punya grade ya, punya passing grade intelektual itu ya bicara harus pakai data, kemudian harus konsisten. Kalau bicara ke depan ya bicara ke depan. Gitu maksud saya itu yang paling penting tuh. Bang Andi, pertanyaan terakhir, jagoan Anda dari 3 nama siapa Bang? Saya menjagokan yang terbaik buat Jakarta. Kategorinya itu tadi itu. Siapa saja orang yang melanjutkan program dengan baik, tidak membuat kegaduhan, yang kemudian membuka ruang, lapang dadanya terhadap warga Jakarta, ya, memperlakukan warga yang kaya dengan yang kelas bawah itu sama. Dan saya kira wajah Jakarta depan tuh begitu. Nah kita harapkan kayak begitu. Baik. Untuk kita semua itu, bukan untuk saya itu. Baik, kalau Bang Gilbert, jagoan Anda siapa Bang? Jagoan saya yang dipilih presiden, dan survei tadi adalah survei CSIS. Jadi kalau tidak membaca survei CSIS, saya tidak mau memberikan nama sebenarnya, sama Jakarta Research Center. Sehingga kita semua sama-sama membaca, mencari begitu, kemudian tidak mempercayai ngomongan orang, silahkan carilah hasil survei. Dan saya kira apapun ya kita serahkan ini kepada penjabat nanti yang dipilih, kita percaya saja. Tidak ada yang 100% sempurna, tetapi bekerja baik saya kira sudah cukup. Baik. Terima kasih banyak Bang Gilbert Simanjuntak. Baik. Terima kasih banyak Bang Gilbert Simanjuntak, anggota fraksi PDIP DPRD DKI, dan Andi Sinulinga, founder kolaborasi warga Jakarta. Semoga pemimpin pengganti Anies ini bisa memperbaiki kinerja yang kurang dan melengkapi supaya warga Jakarta ini makin bahagia. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, BSSN berkoordinasi dengan Barreskrim Polri untuk mencari tahu keberadaan dan siapa di balik akun hacker Bjorka. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya David Silahoy usai jeda.